Nah saya mau tanya, ini firman buat pendeta apa buat kamu? Buat orang percaya atau buat saya? Buat hamba Tuhan saja apa buat kalian? So lakukan apa yang firman katakan. Apa yang firman katakan? 25, katakan semua sama-sama 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Stop. Kalau engkau meneliti, butuh waktu, butuh tenaga. Otak mesti jalan tuh. Roh mesti jalan. Akal budi mesti main. Jelas apa tidak ini? Kalian pernah mendengar seorang dosen yang melakukan penelitian? Pernah apa tidak? Dibutuhkan apa untuk orang melakukan penelitian? Hanya duduk di kamar, baca-baca Alkitab, pakai musik rohani sebentar situ. Banyak orang dengar saya pakai kasetnya Benny Hinn, so semua beli kaset Benny Hinn. Sekarang di kamar pakai kaset Benny Hinn semua. Pasang kasetnya Benny Hinn, pakai pianonya, buka Alkitab yang baca sendiri. That's not meneliti. Untuk kalian meneliti, kau mesti beli buku referensi. Kalian beli konkordansi. Kalian berikan nggak baik-baik. Tuhan ini kitab Yakobus ditulis zamannya siapa? Pakai bahasa apa? Nah kalau ditulis pakai bahasa Yunani, mana gua ngerti Yunani Tuhan? Gua beli buku referensi konkordansi bahasa Yunani ke Inggris. Yang bisa terjemahkan arti-artinya sebetulnya artinya apa di situ? Jelas apa tidak ini? Halo? Butuh tenaga, butuh waktu kalian, butuh kualitas waktu kalian terbaik bagi Tuhan. Dan tujuan kau buka itu untuk belajar, untuk mengenal Kristus dengan benar. Dan sementara belajar kalian berdoa ke Tuhan, berikan padaku roh hikmat pewahyuan, wahyukan supaya aku ngerti maksudmu itu begitu Tuhan. Dan supaya aku bisa terapkan, aplikasikan. Kalau aku menghadapi tantangan, menghadapi godaan, cobaan, aku mesti ngapain? Aku sudah siap di sebelumnya karena aku sudah meneliti hukummu. Kamu tuh selalu belajar Alkitab supaya kamu siap ahead of time. Sebelumnya datang pencobaan, kamu udah siap dulu. Halo? Jelas apa tidak ini? Jelas apa tidak ini? Maka saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Tuhan punya rencana melalui kalian, bumi penuh kemuliaannya Dia. Betul apa tidak? Itu untuk tujuan utama Tuhan, supaya seluruh ciptaan alam memuji, memuliakan Dia dan nama Dia ditinggikan. Betul apa tidak? Apa kalian mengalami cobaan gagal atau kalian berhasil? Dengarkan, kalau kau ada di pihak Tuhan, Tuhan akan bikin kau menang. Kenapa? Dia tidak mau namanya dinista. Saya gagal, saya sakit akibat dosa saya. Tidak ada satu hari yang Dia biarkan saya sendiri. Kenapa? Detik saya tahu saya melawan Dia. Detik saya membuat keputusan. In self, saya bisa saya bertobat sendiri tanpa orang. Saya hanya butuh orang sekitar saya yang menghargai kerendahan hati saya untuk berdoa atas nama saya. Support spiritually, secara rohani didukung. Dan tidak ada satu hari yang saya kalah sama setan. Nah, dengar baik-baik. Tuhan gak mungkin lepasin tangannya dari kamu. Gak mungkin. Kalau engkau sampai jatuh total, tergeletak, tergelintir, keluar total, kamu pilih untuk lepas dari Dia. It's your choice, pilihan kamu. Tapi Tuhan tidak pernah mau lepasin tangannya dari kamu. Dia tidak akan pernah. Sekalipun kesalahanmu, saya mengalami problem ini karena saya tahu, saya sadar saya itu salah. Saya yang salah, yes. Tapi kalian jangan berhenti di kesalahan itu. Bangkit. Berbalik ke Dia, yang merenggut tangan Dia. Dia bikin kalian akan menang. Sebetulnya sementara engkau jatuh dalam problem kalian, Tuhan gak pernah tinggalin kamu kok. Never. Sebab Dia berkata di Ibrani 13 ayat 5, aku tidak pernah membiarkan engkau atau meninggalkan engkau. Halo, sekalipun kamu jatuh, sekalipun kamu sengaja berdosa meninggalkan Dia, Dia tetap tarik kamu. Halo? Dia gak akan rela kehilangan kalian. Sebelum kalian kenal Dia, Dia udah mati bagi kalian. Kenapa sudah kenal Dia, kalian jatuh, kalian menyimpang dari Dia, Dia biarin aja. Syukurin, biar tahu situ. No. Itu mungkin sifatnya Ibu ini, tapi sifat Tuhan saya nggak kayak gitu. Jelas apa tidak ini? Jelas apa tidak ini? Ibrani 13 ayat 5 berkata, coba buka sebentar. Katakan kemenangan. Kemenangan saya untuk keluar dari lubang apapun juga, lubang masalah apapun juga. Kemenangan saya ada di mulut saya, bukan di gereja, bukan di pendeta, di mulut saya. Anda kan baik-baik. Perhatikan apa yang penulis Ibrani katakan, Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Perhatikan di sini.
So the key is your mouth. Jangan kamu menjadi hamba uang. Kalau bahasa Inggris berkata, don't you be covetous. Jangan kamu serakah. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya jangan ngingini gitu loh. Kalau orang lain pakai baju paling modern, kacamata baru, jam baru, who cares? Gue gak mati gak punya itu juga. Halo? Jangan datang ke gereja and lihat pendetanya keren banget. Gue kepingin kayak begitu. Gue kepingin baju kayak gitu. Ada baju kayak gini gue kepingin ini gitu loh. Saya kepingin model kayak begitu. Saya kepingin kacamata kayak begitu. Dengerin. Cukupkan dengan apa yang ada di kamu. Artinya kerajaan Allah bukan materialistik, bukan lahiriah, tapi sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. So nggak ada hubungan sama fisik kalian, penampilan kalian. Jelas apa tidak ini? Makanya jangan datang ke gereja dengan model dari dunia masuk kemari. Bagaimana kamu nggak mengingini? Kamu masih berdana kayak dunia kok. Karena, nah ini kuncinya. Karena Allah telah berfirman. Akan atau telah? Akan atau telah? Sudah selesai atau belum selesai? Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang dia katakan ya dan amin, dan dia tidak bisa berubah. Firman Allah dari dulu sekarang selamanya sama. Kalau dia berkata aku tidak pernah membiarkan kamu atau ninggalkan kamu, artinya ya tidak pernah ninggalin kamu. Saya katakan kepada kalian, saya mengalami jatuh cinta dengan orang laki-laki yang Tuhan tahu langsung. Tuhan nggak ngomong itu bukan suamimu Indri, nggak pernah ngomong kayak gitu. Tuhan saya bukan macomblak, tau? Ada orang-orang, tolong doain saya. Apakah itu istri saya apa bukan? Kalau kamu masih belum tahu, nggak usah kawin, nggak usah mikir kawin kamu. Jelas apa tidak ini? Dan Roh Allah dengan keras luar biasa menampar saya berkali-kali. Setiap kali saya mau menghadap Tuhan, saya tidak bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti biasa lagi, seperti kalian dengar kaset-kaset saya yang lain. Gak bisa sama sekali. Detik itu semua kaset pujian penyembahan dari Ken Henry, dari Ron Kenoly, menjadi dari satu choir yang saya sangat bagus sekali, Brooklyn Tabernacle Choir. Kata-kata dari pemain-pemain puji-pujian dari Amerika, ini something special mengenai mereka. Mereka kalau memuji Tuhan, sungguh-sungguh scriptural. Alkitabiah sekali. Yang keluar firman 100%. Kalau tidak firman, kehancuran hati mereka, mereka ekspresikan total. Sehingga kalian bisa identify sama mereka. Kalian bisa relate. Apa sih bahasa Indonesianya? Kalian bisa menyamakan dirimu dengan mereka. Jelas apa tidak? Kaset itu bisa sama dengan kondisimu. Cocok alias. Jelas apa tidak ini? Saya tidak bisa angkat suara. Saya nggak bisa muji Tuhan. Yang saya bisa lakukan, saya pasang itu kaset. Semua yang berbicara mengenai perjalanan ibu ini dengan Tuhan sebelumnya. Sebelum saya berdosa. Saya hanya bisa gemetar ketakutan. Ini dada saya seperti disobek-sobek sepatuan tiap hari. Dan dengan kata baik, saya bisa punya pilihan. Dan dengan kata lain, Tuhan tidak rela membiarkan ibu ini berdosa. I mean, as simple as that. Kalau kalian mau mengerti, Tuhan tidak biarin saya berdosa. Saya bilang, dengarkan, apa yang dia katakan di Ibrani 3:5, ya dan amin. Kamu mau berdosa, nggak bisa. Dia nggak izinkan. Dia tarik kalian. Jelas apa tidak ini? Nah, dia tarik saya. Saya keluar kamar doa kayak cacing, kayak tikus ketangkap basah, seperti cacing, seperti ikannya keluar dari kolam, udah gemetar semua. Lihat orang Kristen ketakutan sendiri. Lihat jemaat Tuhan ketakutan sendiri, tertuduh terus. Siapa yang mau hidup dalam tuduhan? Halo. Tidak ada yang lebih berat kecuali hidup tertuduh. I tell you. Itu kehidupan yang terbelenggu, kehidupan yang terikat total. Tapi problemnya banyak orang Kristen memilih untuk lebih baik tertuduh daripada ngaku dosanya dipermalukan di muka orang. Dan satu hari saya katakan, no more, tidak lagi. Kelar, dan saya ngomong sama yang punya rumah, duduk di sini. Doakan aku. Roh mau, daging lemah. Dan detik itu mereka bilang, Ibu Indri butuh doa saya. Amin, sejak kapan ya hamba Tuhan keras gini, segalak begini bisa butuh doa saya? Dan saya buka semuanya, what happened to me? Apa yang saya alami dalam jiwa saya dan hati saya. Anda kan baik? Saya bilang, detik karena saya keluar dari hati yang remuk dan hancur, and jujur seperti firman Allah. Dengan baik-baik. Saya nggak takut gosip.
Saya tidak takut digosip untuk orang. Nanti dia kesebarin orang lain. Oh, si Budi dia ada. I don't fear it. Kalau engkau rendah hati, Tuhan pembela kamu. Detik saya rendahkan hati saya bongkar total. Itu orang dibuat sama Tuhan gak tidur, gak bisa kerja 2 hari 2 malam. Saya lihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Kamu daripada counseling sama saya, minta saya doain kamu. Percuma. Tergantung kerendahan hati kalian. Kalau engkau rendah hati di mata Tuhan, Tuhan bikin semua orang kerja buat kamu. So ini dokter gak kerja sama sekali. 2 hari 2 malam gak bisa tidur. Dan dia pakai kamar sebelah saya. Sebab dia takut sama Ibu Indri, gak berani masuk ke kamar saya. Dan semua apa yang Tuhan sampaikan ke dia tulis sebentuk surat. Dan dia gemeter. Dia takut masa menghadap sama Tuhan. So dia bawa suratnya itu. Saya bilang, I know. Tuhan udah ngomong sama saya semua ini. Keep on praying. Di situ keluar lagi Tuhan berkata, doa yang keluar yang lahir dari iman, besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Pada waktu saya berdosa untuk keluar dari kubangan dosa itu, saya butuh kuasa Allah, saya nggak butuh orang Kristen. Kalian nangkap apa tidak? Saya nggak butuh teman-teman Kristen menopang saya. Ayo dong, ayo kamu mesti berdoa, kamu mesti bertobat. Nih nggak bertobat mati loh gue. Gimana sih kamu bertobat? Nggak masuk-masuk. Kamu butuh kuasa doa. Kamu butuh kuasa Tuhan bekerja on your behalf di atas nama kalian. Nah itu kuasa bekerja dari orang Kristen yang Tuhan bangkitkan, yang imannya bangkit, dan kuasa Allah turun membangkitkan saya keluar dari lubang sumur dosa itu. Tidak ada lubang terlalu dalam untuk Tuhan menarik kalian keluar. Tidak ada lubang terlalu dalam. Tidak ada lubang masalah. Tidak ada lubang lumpur yang kering yang terlalu dalam untuk Tuhan angkat kamu keluar. Hanya dibutuhkan orang di sekitar kalian yang mau menggoncangkan roh Allah atas nama kalian. Kapan Tuhan bangkitkan Ibu Indri? Kalau engkau rendah hati. Kuncinya kerendahan hati. Tuhan gak suka orang yang congkak. Tuhan suka orang rendah hati. Orang kayak apa? Orang yang membuka kartu apa adanya. That's me. Dan Tuhan, apa engkau tolong aku atau aku mati? Gak peduli gelarmu apa di dunia. Halo? Halo? Kalau engkau peduli pikirin, wah saya kan majelis di gereja, saya kan kepala pemuda di gereja, wah saya kan sudah pendoa syafaat, saya kan sudah kepala FA, kepala kesan, saya kepala apa tuh grab perubahan tiap hari tengah minggu itu. Saya kan sudah khotbah, nanti orang ngomong gimana? Dengerin. Tetap kembali ke jalan Tuhan. Regardless, gak peduli latar belakangmu, gelarmu, kedudukanmu apa. Tuhan gak peduli sama sekali. Jelas apa tidak itu? Humble yourself before the mighty hand of God. Rendahkan hatimu di bawah tangan yang kuat. Pada saatnya Tuhan akan tinggikan kamu. Kunci daripada kuasa Allah bisa datang kalau engkau rendah hati. Buka kartumu belak-belakan. Makanya saya khotbah, saya nggak tahu di Sawangan itu. Pokoknya kalau engkau mau dilayani Ibu Indri, kamu mesti buka kartunya belak-belakan apa adanya, keluarin situ. Muntahkan dirimu apa adanya. Dan jangan ngomong dosa, dan jangan ngomong problem dengan sopan santun. Saya bukan wartawati rohani tahu. Kerjanya nyatetin dosa kamu tahu. Halo. Well, Ibu Indri saya mau kasih tahu, saya memang pernah seperti itu dulu. Peduli amat. Lu datang ke gua, lu minta ampun sama Tuhan dengan hati berduka. Bukan kasih pengumuman, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau engkau rendah hati, kamu hancur dan remuk. Dengarkan, kamu nggak usah telepon Ibu Indri. Tuhan akan gerakkan saya untuk berdoa untuk berperang atas nama kalian. Percaya. He raise up army for you. Dia akan bangkitkan tentara Allah bagi kalian. Jelas apa tidak ini? Kuncinya, just humble yourself, rendahkan hatimu. Tuhan bangkitkan orang-orang yang berdoa atas nama saya. Saya nggak gitu dekat sama mereka, saya nggak gitu kenal mereka. Tuhan bangkitkan. Di seluruh pelosok Tuhan bangkitkan. And mereka konfirmasi. And saya hanya berkata, terus berdoa. Dengarkan, kalau Tuhan bangkitkan orang kalian untuk berdoa, kamu dikasih pewahyuan. Seperti apa kondisi kamu saat itu, batu jatuh. Jangan pakai untuk gosip. Kalau Tuhan wajukan ke kamu dan kamu gosipkan keluar, kamu adalah seorang hamba yang tidak dapat dipercayai. Tuhan gak akan angkat. Tuhan tidak akan tambahkan, meningkatkan urapan dan karunia yang bekerja untuk kalian. Tuhan hanya bisa percayakan karunia yang banyak untuk mereka yang dapat dipercayai, mulutnya. Jelas ini? Lihat ayat 5. Kalian mesti lebih dari pemenang. Amin. Halo. Masa 10 tahun terikat terus, apa kayak dodol apa? Untung Tuhan panjang sabar ini.
Kadang-kadang kalau saya lagi gemes, kalian sering dengar saya berkata, saya jitak juga. You know, Tuhan gak suka loh itu. Sebab itu frustrasi daging saya itu. And I said, Lord, forgive me, I'm still flesh. Aku masih daging, aku belum engkau. Kalian suka lihat saya kasih ilustrasi, saya kepingin tarik kerahnya, saya, you know, Tuhan gak suka itu. That's your flesh, I know. Tapi sulit sekali sih bikin kamu rendah hati. Kuncinya untuk kau mengundang kuasa Allah turun atas segala problemmu. Simple. Humble yourself. Rendahkan hatimu. Kamu akan mendengar Tuhan berkata seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin, bahasa Inggrisnya boldly, dengan berani, kita dapat berkata, akibat Tuhan berkata, akibatnya saya berkata. Apa yang saya katakan? Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Halo, ini orang itu malu dibongkar dosanya di muka umum, tahu nggak kenapa? Apalagi kalau ada orang lain di sekitar kalian. Nah, di muka umum tidak berarti di depan mimbar. Di muka umum bisa di meja makan, ada orang lain yang kamu nggak kenal, tapi kamu dilabrak, dibongkar di situ. Anda kan baik-baik. Kenapa lebih efektif di muka umum? Sebab bukan kehendak Tuhan menelanjangi dosa kamu, membebaskan dosa kamu di muka umum. Bukan karena Allah. Allah lebih suka di kamar doamu kamu merendahkan dirimu. Di dalam kemuliaan Allah, Allah bongkar di depan kalian sendiri. Tapi untuk orang yang ragu-ragu, yang bebal, yang pikirannya jalan terus, yang membenarkan diri melulu, yang lebih suka nelain orang lain daripada mengaku dirinya yang salah. Kalian ngerti ini? Wah, saya begini gara-gara suami saya seperti ini. Saya begini gara-gara pendeta saya seperti ini. Wah, saya begini gara-gara pacar saya seperti ini. Selama kamu masih seperti itu, dengarkan baik-baik. Kamu belum rendah hati. Kamu tidak akan bisa lihat kuasa Allah. Nah, orang semacam itu akan kena hardikan di muka umum. Yang membuat orang itu marah cuma satu. Enak aja dilakukan saya seperti itu di muka orang. Muka saya, harga diri saya tahu di mana. That's a problem. Itu bagian yang saya hadapi. Gak laki, gak perempuan. Yang kamu tersinggung, kamu kecewa, it's okay. Dan kalau memang itu waktunya Tuhan untuk kamu bertobat, kamu akan tetap ketemu Ibu Indri lagi. Kali ini bukan kamu telepon saya cari kamu. Dan saya akan datangi kamu, di mana kamu berada. Saya bilang, duduk. Dan saya akan langsung bongkar hati kamu satu persatu. Dan sampai hari ini tidak ada satu orang yang dikonfrontasi seperti itu, yang tidak bertobat. Semuanya bertobat. Dan saya mau tanya pada kalian, but why? Kenapa kamu pilih digituin dulu? Bukankah lebih enak kalau kamu rendah hati? Di tengah-tengah kebaktian selama firman dibagikan, izinkan firman mengobrak-abrik kamu. Dan Tuhan bekerja di kursimu. Sehingga pada waktunya Tuhan akan pimpin saya untuk mendoakan kalian, langsung kamu set free, merdeka. Semuanya gara-gara cuma satu, keangkuhanmu, tinggi hatimu. Dan tidak ada jawaban lain. Tapi kalau engkau rendah hati, dengarkan baik-baik. Kalau engkau rendah hati, kalau apa? Kalau engkau apa? Kalau engkau apa? Oh, buka 2 Tawari 20 sebentar. Oh, katakan kerajaan Allah dibangun di atas tanah kerendahan hati. Haleluya. Katakan the ground, tanahnya untuk bangun kerajaan Allah, bait Allah, namanya kerendahan hati. Kalian saudara pernah melihat kalau orang mau bangun bangunan, nomor 1 yang dia buat apa? Setelah blueprintnya selesai, arsiteknya selesai menggambar, teknik sipilnya kelar, bagian listrik sudah kelar semua dengan desainnya. Sekarang mereka mesti turun ke lapangan, betul apa tidak? Pertama kali yang dilakukan di lapangan ngapain dulu? Langsung pasang fondasi? Tidak. Mereka uruk tanahnya dulu. Betul apa tidak? Mereka ratakan dulu tanahnya, betul apa tidak? Dengarkan baik-baik. Sama dengan saudara dan saya dengan bangunan. Sebab Allah selalu menyamakan dirinya dengan bangunan. Kekristenan seperti itu atau seorang ahli bangunan. Dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada dasar kekristenan yang lain kecuali Kristus Yesus. Tidak ada dasar bangunan yang lain kecuali Kristus. So Kristus fondasinya, Allah ahli bangunannya, kitalah bangunannya. Nah sekarang mesti dibangun di atas dasar tanah yang kayak apa? Kerendahan hati.
Halo? Dan saya mau tanya, bagian yang mahal juga daripada membangun gedung itu, menguruk tanah mahal apa tidak? Mahal apa tidak? Ngeratain tanah mahal apa tidak? Cukup lama apa tidak? Itu tanah mesti dibong, lembah-lembah mesti ditimbun, diratakan, betul apa tidak? Dengan ketinggian tertentu. Mereka pakai tali sipat, mereka atur ketinggiannya berapa. Semua yang lembah, semua yang bukit, semua yang gunung dan bukit, tanah-tanah tinggi diratakan apa tidak? Yang lembah ditimbun, ya apa tidak? Tanah-tanah yang belok-belok berliku-liku diluruskan apa tidak? Kalau itu belum terjadi, si tukang bangunan tidak akan taruh fondasi loh. Halo? Banyak kalian gak bisa bertumbuh kekristenannya sebab kamu menolak bagian yang pertama. Pada waktu di bulldozer, pada waktu diuruk, pada waktu diratakan kamu berontak. Tanahnya mesti direndahkan, hatimu pun mesti direndahkan. Gak ada jalan lain. Kunci menjadi pewaris kerajaan Allah, kunci untuk memiliki kuasa Allah, kerendahan hati. Gak ada jalan lain. Apa itu rendah hati? 2 Tawari 20. Oh, glory. Kalau kalian melakukan apa yang Yosafat lakukan, kamu gak butuh konseling. Percaya sama saya. 2 Tawari 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Now, Yosafat ini diserang oleh 2 suku bangsa. Kira-kira dia ketakutan apa tidak? Halo? Nah, Moab dan Amon adalah suku bangsa yang perlu dimusnahkan karena mereka adalah suku bangsa terkutuk. Mereka juga suku bangsa daripada keturunan daripada Lot dengan anaknya. Plus mereka juga menghalangi orang Israel masuk tanah Kanaan. Pokoknya semua bangsa yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk Tuhan, betul apa tidak? Tapi Tuhan tidak pernah mengutuk orang langsung, dia selalu pakai orang lain. Dia selalu pakai manusia. Segala yang Allah kerjakan di bumi selalu melalui manusia. Tidak bisa instan. Makanya namanya pahlawan perang. Dia kalau berperang melalui Musa, melalui Yosua. Jelas beda melalui Daud. Hello. Sebab segala kekuasaan di bumi diserahkan kepada manusia, bukan kepada Tuhan langsung. Amen. So Yosafat diserang sama si Moab sama si Amon. Nah, Moabnya kalian bisa kesepian, stres. Amonnya kalian bisa problem perceraian, sakit penyakit. Itu namanya Moab dan Amon kalian. Jelas ini? Nah, apa yang terjadi? Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Normal apa tidak? Kalau kamu mengalami serangan, mengalami penyakit, mengalami godaan, mengalami problem, menyerang mendadak, kamu takut apa tidak? So normal secara manusia. Amin. Tapi jangan bergaul sama ketakutan. Jangan bersahabat dengan takut. Kalian kalau rasa tahu aku takut gini, aku takut kenapa banyak orang telepon kiri kanan minta tolong didoakan because you afraid, kamu takut. Kalau takut datang menyerang pikiran kalian itu lumrah manusiawi. Tuhan pun ngerti. Halo. Bahkan Allah berkata kepada anaknya Yesus Kristus, janganlah takut, janganlah takut. Dengarkan baik-baik ini. Berkali-kali di kitab Ibrani 2, janganlah engkau takut. Untuk sementara aku buat engkau lebih rendah dari malaikat, tapi engkau akan menduduki mendapat hormat kemuliaan double, 2 kali lipat. But don't be afraid, jangan takut. So takut memang musuh paling utama orang Kristen. Katakan takut adalah iman yang timbul dari pendengaran akan suara setan. Jelas ini? Jelas ini. Katakan iman dalam Yesus Kristus datang, timbul karena mendengar. Karena mendengar perkataan firman Kristus. Betul? Yang katakan takut adalah iman yang timbul dari pendengaran akan perkataan setan. Sudah nangkap ini? Nah, kalau kau mengerti bahwa takut adalah iman yang timbul akibat setan menuduh mendakwa kalian, kamu lebih percaya tuduhannya dia daripada ada tertulis. Kalau kau menangkap ini, kalian akan berkata, detik kamu takut,
kamu membuat keputusan. Aku tidak mau bergaul sama takut. Kalian berteriak di kamar doa kalian berkata, aku tidak takut, aku menolak takut. Setan, Allah bukan memberikan padaku roh ketakutan. Aku memiliki roh yang memiliki kekuatan, kuasa Allah, kasih dan ketertiban, ketentraman. Aku tolak ketakutan dalam nama Yesus. Itu cara kamu mesti berdoa. Kalau engkau tidak melawan, kamu akan datang ke hamba Tuhan dengan muka melas, muka sedih, berat bebannya. Jangan izinkan segala beban berat, semangat pudar masuk ke roh kalian. Jangan pernah izinkan heaviness atau burden kamu carry, kamu bawa dalam roh kamu. Setelah sini, kamu jangan mau bersekutu sama takut. Kamu berkata pada dirimu, inilah namanya, ini lagi menawan pikiran. Saya kasih demonstrasi. Bukan kamu ngomong, gue tahan. Nanti dahinya babak belur. Kalau dikasih ilustrasi lebih realistik, toh? Lebih gampang terima firmannya, betul tidak? So pada waktu kalian menawan pikiran kalian melakukan yang takut timbul seperti Yosafat. Tapi Yosafat membuat keputusan untuk tidak bergaul dengan takut. Dia tolak takut ini, sebab takut datang dari setan. And bagaimana kalian bisa melawan takut? Lihat apa Yosafat lakukan. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan. Lalu apa? Untuk apa? Mencari Tuhan. Kalau engkau nggak bikin keputusan mencari Tuhan, kalau engkau nggak bertekad mencari Tuhan, kamu tidak akan bisa berdoa. Saya maksud tahu kalian, kalau saya nggak membuat tekad terhadap diri saya nggak disiplin, saya nggak self disiplin diri saya, bahwa setiap bagian ada rasa hadirat apa tidak. Karena Tuhan berkata demikian, carilah wajahku, carilah Tuhan, aku harus cari Tuhan. Kalau engkau nggak pernah bertekad seperti itu, kamu tidak akan bisa berdoa. Sebab untuk setiap orang Kristen mau berdoa, segala macam rintangan, serangan akan datang menghalangi kalian. Dan kalau kamu nggak ada tekadnya, gagal doa kamu. Jelas seperti ini. So prayer, doa adalah decision. Kamu mesti determine. Kamu mesti bertekad, I have to. Jelas seperti ini. Jauhkan segala macam yang keluar dari mulut kamu yang bersifat menggerutu, bersungut-sungut. Jauhin semua itu. Yang kamu membuat tekad. Seperti Yosafat. Aku membuat keputusan mencari Tuhan. Ini kunci kemenangannya Yosafat. Jangan bergaul sama takut, cemas, bimbang, ragu-ragu. Kalau begini gimana? Gini gimana? Kamu langsung shake off the dust. Kebaskan debu itu. Yang kamu berkata, no, aku tidak mau bergaul sama takut. Aku gak mau bergaul sama ragu-ragu. Aku gak bergaul. Hari ini hari aku terima Roh Kudus. Mau apa kamu setan? Setan cuma takut kalau kamu melawan dengan firman. Makanya kamu mesti meneliti hukum yang memerdekakan itu, hukum yang sempurna itu. Bukan hanya mendengar lalu melupakan habis kebaktian, tapi kamu pelajari, kamu bergaul, kamu melakukan, menjadi pelaku firman. Karena ngerti, karena kamu bergaul terus di rumah, akibatnya melakukan, baru ada kuasa di mulut kamu. Baru kamu mendengar Tuhan berkata, aku tidak pernah membiarkan engkau atau meninggalkan engkau. Maka kamu berkata, kalau Tuhan di pihakku, Dia menolak aku, kepada siapa aku harus takut? Jelas apa tidak ini? Halo? Kalian gak bisa bertobat, saya gak bisa insaf akan dosa saya, bahwa saya melakukan hal yang menyakiti Tuhan sampai Dia bekerja dalam saya, tahu? Kalau Dia bekerja dalam saya, itu bukti Tuhan di pihak saya. Nah, sekarang kalau saya buka hati, saya buka kartu, saya rendah hati, saya buka semua problem saya buka semua dosa saya, doakan aku. Kalau engkau rendah hati seperti jalan Tuhan, Tuhan di pihak kamu, kepada siapa kamu mesti takut? Nanti diomongin orang gimana, kan kita malu. What is your problem? Kamu mesti rendah hati. You have to. Keangkuhan bikin kamu menentang pengenalan akan Allah. Tapi kalau engkau rendah hati, kamu bisa kenal Allah. Dan kalau engkau kenal Allah, kamu maunya bergaul sama Dia. Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia nggak cari pendeta, dia nggak cari gereja. Halo? Dia nggak ke telepon. He went to the throne. Nangkap apa dia? Bahasa Inggrisnya Jehoshaphat. Oh sorry. Bahasa Inggrisnya berkata Jehoshaphat. He didn't go to the telephone. He go to the throne.
Rhyming nggak itu? Kayak orang bersyair nggak itu? Yosafat nggak ke telepon, tetapi ke tahta Allah. Kalau kamu lebih sering ke telepon, Tuhan tersinggung. Kamu nggak ada mengalami perubahan kemenangan apa-apa sebab Tuhan musuhin kamu soalnya. Jelas ini? Amin. So, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kalau sampai dia puasa berarti serius nggak kasusnya? Serius apa tidak? Mati apa hidup? Ya apa tidak? So, kadang-kadang kalian mesti bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Kalau kau udah kecepet mati sama hidup, puji Tuhan kalau itu terjadi. Sebab di situ tempat kamu akan lihat kuasa Allah bekerja. Kalau enggak, kamu nggak sungguh-sungguh cari Tuhan soalnya. Amin. Amin. So, kalau ada pencobaan datang, kamu jangan tanggung-tanggung mintanya. Sekaligus yang berat sekalian Tuhan. Makanya Yakobus berkata, berbahagialah engkau kalau engkau jatuh dalam pencobaan. Kalau engkau tahan uji, bagaimana kamu tahan ujinya? Berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan itu. Pencobaan datang, tapi kalau engkau berdoa terus, mencari muka Tuhan terus, nggak mungkin jatuh, nggak mungkin kepleset. Dan kalau engkau berhasil tahan uji, kamu akan terima mahkota kehidupan untuk membuktikan bahwa engkau sungguh mengasihi Allah. Orang yang menolak dosa, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Takut akan Allah membuat kamu menjauhkan diri dari kejahatan. Takut akan Allah adalah permulaan daripada pengenalan akan Allah. Amin. So, lihat Yosafat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Rakyatnya pun mencari Tuhan. Bagaimana pemimpinnya, demikianlah rakyatnya. Haleluya. Tapi biasanya rakyat pemimpinnya suruh cari Tuhan, rakyatnya malas semua. Lihat aja 2 malam 2 puasa, karena tidak ada muncul. Coba kalau semua gereja melakukan ibadah 2 malam 2 puasa, kan ada kan tengah-tengah minggu biasanya di gereja-gereja. Mestinya jangan dengar khotbah, suruh action berdoa semuanya, pasti tidur semua. Sebab apa? Kalau engkau nggak biasa matikan daging kamu di kamar doamu secara pribadi, sulit berdoa dengan roh di dalam ibadah. Sulit sekali. Sekalipun susah Hatting diurapi Tuhan dengan urapan doa syafaat, tapi pada waktu dia memimpin doa dengan semua aliran di Ambon, dari Katolik, Protestan, segala macam aliran, nothing happen. Saya nggak rasa penjebolan. Kenapa? Untuk bisa ada penjebolan kuasa kemuliaan Allah turun, dibutuhkan kesehatian, seia, sekata, sejiwa. Kalian mau tahu oneness, unity, kesatuan, dibutuhkan semua yang hadir mesti mau kehilangan nyawanya. Mesti mati dari agendanya, dari rencananya. Dan cuma pegang satu agenda, firman Allah. Kalau engkau belum mati daging, gak mungkin bisa ada kesatuan hati. Gak mungkin. Jelas ini. Persatukan semua gereja, sampai kalian cacingan gak akan bersatu. Tapi kalau semua jemaat Tuhan sangkal diri, pikul salib, kehilangan nyawanya, demi Kristus, terjadi kesatuan. Kalian pikir 120 orang Yahudi bisa bersatu sampai kuasa Pentakosta turun? Dengar baik-baik. 120 orang Yahudi. Kalian kalau pernah ke Israel, tahu nggak sifat orang Yahudi seperti apa? Tahu nggak? Hampir ke orang Batak tuh. Pemberontak luar biasa. Kasarnya nggak keruan. Ada nggak baik-baik? Tapi 120 orang bisa diam, bukan 3 jam. Kamu suruh dekat firman 3 jam nggak tahan. 10 hari. Kerjanya cuma duduk belajar Alkitab. Kenapa mereka belajar Alkitab, Ibu Indri? Sebab mereka baru lahir baru bisa mengerti Alkitab. Mereka lagi menggebu-gebu. Semuanya fokusnya di Lukas 24:49, Matius 28:18. Jangan pergi ke Yerusalem dulu sampai engkau menerima kuasa dari Maha Tinggi, dari Allah Bapa yang dijanjikan dia. Baru setelah terima kuasa itu, baru pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. So 10 hari, 121 hati, satu pikiran. Oh, nggak gampang kecuali semuanya menyangkal keinginannya, rencananya, keakuannya, mati total. 380 nggak mau mati daging, keluar menginjil tanpa kuasa Allah. Tapi 120 menanti Tuhan dengan sehati. Dibutuhkan semua mati daging total. 10 hari duduk, dan tiba-tiba seperti tipuan angin keras turun, memenuhi tempat di mana mereka duduk, bukan lagi berlutut. Haleluya, haleluya. Coba lihat orang Kristen kalau altar, yang satu minta ampun, yang satu haleluya, yang satu suamiku Tuhan, yang satu aduh sakit Tuhan nggak tahan lagi. Wah, macam-macam semuanya. Ini si pendetanya mau setengah mati tau. Bagaimana kuasa Allah bisa turun macam-macam semua hatinya. Kalian mengerti apa tidak?
Makanya kuasa Allah hanya dinyatakan sedikit-sedikit di sini. Kita belum lihat kemuliaan Allah. Kamu lihat kemuliaan Allah yang dinyatakan sepenuhnya. Mati semua kamu sama saya hari ini. Halo. Kamu akan bertemu dengan kasus Anania Safira di gereja ini hari ini. Kalau sampai ada satu lahir baru, berbahasa roh, satu berbahasa roh kudus, satu mengalami pelepasan, satu kesembuhan, that's not kemuliaan Allah. Itu hanya Tuhan yang menghujankan sedikit-sedikit kuasanya. But that's not, itu bukan pewahyuan penyataan kemuliaan Allah. Belum terjadi sampai hari ini. Baru akan terjadi pada waktu datang kedua kali. Belum terjadi. Kalau sudah terjadi, orang berdosa, orang berzina masih mati instan di kursi kamu. Jelas apa tidak? Sebab kemuliaan Allah adalah api yang menghanguskan. Halo? So kalau menyanyikan, oh kami rindu kemuliaanmu, kami rindu apimu, kamu salah doa tuh. Kalau datang instan mati kamu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Amin. Nah, lihat kepada Yosafat. Itu khotbah buat besok kayak gitu. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. My Lord, ini semua sepakat semua apa tidak ini? Mau suami istri Yesus dari Tuhan yang nggak bisa sepakat loh. Si suami mau ke sini, istri mau ke sana. Amin. Betul apa tidak? Kalau suami istri ada problem, and dua-duanya datang ke hamba Tuhan, minta counseling berdua. Dia diajarin suruh sepakat, yang satu ke sana, satu ke sini, yang satu ribut ini, satu ribut ini. Dipulang ke rumah praktek doa. Ah, capek ngantuk. Bentar nonton TV sebentar. Istrinya berkata, ibu ini saya sudah lakukan apa yang ibu diperintahkan loh. Tapi belum terjadi apa-apa. Ya ternyata nggak terjadi apa-apa, tidak ada kesehatan kok. Halo, betul apa tidak? Kalian bagaimanapun juga dalam kekristenan kamu butuh orang untuk fellowship. Kamu butuh saudara seiman untuk bisa sehati sama kamu. You need it. Makanya Tuhan memerlukan perkawinan yang ilahi. Sebab dalam perkawinan yang ilahi yang dipersatukan Tuhan ada kuasanya. Bukan perkawinan yang dimulai dengan tekdung tralala. Bukan perkawinan yang dijodoh-jodohin sendiri. Bukan perkawinan yang dimulai dengan love affair, love story. Tapi perkawinan yang Tuhan persatukan. Jelas apa tidak ini? Kalau engkau persatukan sendiri, jangan mimpi ada kuasa Allah, jangan mimpi. Adanya kuasa setan. Adanya kuasa Shaolin gitu. Halo, piring terbang, pisau terbang, terbang semuanya. Kalau nggak perkakas semua terbang, orangnya terbang. Jelas apa tidak ini? Jelas apa tidak ini? Kamu yang udah kawin tahu tuh itu. Betul apa tidak? Gak ada suami istri datang ke Tuhan kecuali ada problem di rumah tangganya. Kalau nggak suaminya terbang, istrinya terbang. Kalau udah habis semua barang perabotan di rumah, orangnya terbang sekalian. Nanti baru istrinya, Tuhan, nggak ada. Lalu di rumah aja berantem, mendingan dia pergi. Dan pakai waktu itu untuk kau sungguh-sungguh bertobat dengan rendah hati cari muka Tuhan. Semakin dia nggak pulang, semakin lama semakin enak buat kamu untuk bertobat sungguh-sungguh, untuk rendah hati sungguh-sungguh. Nanti kalau kamu bertobat, oleh karena kasih karunia Allah pada kalian, suaminya akan Tuhan bekerja untuk bertobat juga akan pulang sendiri. Dan kalaupun dia pulang tanpa pertobatan, percuma kamu dirampok kok. Tapi kalau dia pulang, kalau akibat pertobatan dia kepada Tuhan, gak mungkin dia rampok kamu, dia siksa kamu. Pasti dia minta ampun sama kamu. Dan Tuhan akan pulihkan. Amin. Amin. So kalau engkau mengalami problem perkawinan, jangan salah-salahin. Suami saya, ibu ini gak ngerti suami saya. Bodoh amat suami lu. Saya akan tanya, lu kawin, lu perempuan gimana dasarnya? Kekudusan? Cinta monyet? Love affair? Love story? Tekdung tralala? Bagaimana akarnya, demikianlah buahnya. Halo? Bagaimana akar, demikianlah buahnya. Jangan rasa tertuduh. Ada pengharapan keluar dari situ. Haleluya. Tapi kamu mesti realistik penyebabnya apa. Di mana ada akibat, ada sebab. Right? Masa saya nggak salah apa-apa kok, tiba-tiba ditinggal, enak aja. Kayak putri salju aja kamu. Saya paling capek lah orang Kristen, udah counseling salah problem semua. And rasanya I'm innocent, I have no fault. Saya ini nggak berdosa lah Bu Indri, suamiku. Enak aja. Lu malaikat dari mana?
tidak ada sebab tanpa akibat. Kalau aku mesti menuai buah seperti itu saat ini, ada akar yang saya tabur. Rendahkan dirimu, akui akar yang kamu tabur 5